Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Gelaran MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone menjadi salah satu balapan paling dramatis dan penuh kejutan musim ini. Di balik insiden-insiden yang terjadi sepanjang balapan, satu nama mencuri perhatian dan menuai banyak pujian, Marc Marquez. Aksi heroik sang 8 kali juara dunia ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga membuat bos Ducati terkesima dengan ketangguhan mental dan keterampilannya di lintasan. Awal balapan sebenarnya berjalan cukup lancar, namun kejutan langsung terjadi di tikungan pertama ketika Alex Marquez mengalami kecelakaan. Tak lama berselang, insiden yang lebih serius melibatkan Franco Morbidelli dan Aleix Espargaro. Keduanya terlibat tabrakan yang membuat motor mereka mengeluarkan oli dan membasahi lintasan. Hal ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi para pembalap lainnya. Tak terhindarkan, Marc Marquez pun ikut tergelincir di area yang terkena oli tersebut. Dengan sejumlah pembalap mengalami kecelakaan dan kondisi lintasan yang tidak aman, bendera merah akhirnya dikibarkan, menandakan balapan dihentikan sementara. Karena belum genap 3 lap dijalankan, aturan MotoGP mengizinkan para rider yang terjatuh untuk kembali membalap dari posisi awal, asalkan mereka dan motor mereka siap untuk restart. Namun, disinilah drama sejati dimulai bagi Marc Marquez. Motor utama Marquez rusak cukup parah akibat crash dan tidak bisa digunakan untuk melanjutkan balapan. Maka, satu-satunya opsi yang tersisa adalah menggunakan motor cadangan, motor yang sama sekali belum mendapatkan sentuhan setup selama sesi latihan bebas, FP, maupun kualifikasi. Artinya, motor itu belum disesuaikan dengan karakteristik gaya balap khas Marquez, yang selama ini sangat spesifik dan membutuhkan setup yang presisi. Meski demikian, Marc Marquez tidak gentar. Alih-alih menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menyerah atau tampil seadanya, Marquez justru menunjukkan mental juara sejatinya. Ia menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter motor yang tidak familiar, sesuatu yang sangat sulit dilakukan bahkan oleh pembalap papan atas sekalipun. Marquez membuktikan bahwa dalam balapan, keterampilan, insting, dan keberanian bisa menutup celah teknis yang ada. Balapan dimulai ulang dengan format 19 lap. Francesco Bagnaia sempat memimpin dengan start impresif, namun sayangnya mengalami kecelakaan di tikungan ke-6 dan tak mampu melanjutkan balapan. Posisi depan kemudian dikuasai oleh Fabio Quartararo yang menyalip Marco Bezzecchi dan Johann Zarco. Namun malang menimpa Quartararo, mesinnya jebol di tengah balapan, membuatnya terpaksa mundur. Situasi ini membuka peluang besar bagi Bezzecchi dan Zarco. Keduanya tampil konsisten dan agresif, lalu menyegel posisi 1 dan 2 secara berturut-turut. Namun kejutan terbesar datang dari posisi 3, di mana Marc Marquez berhasil merangsek ke podium dengan motor cadangan yang belum diseting. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung menjadi perbincangan di paddock. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menyaksikan langsung jalannya balapan, memberikan pujian tinggi untuk Marquez. Dalam sebuah wawancara pasca race, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap pembalap Spanyol tersebut. Apa yang dilakukan Marc hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menggunakan motor cadangan tanpa setup dan tetap bisa naik podium. Itu bukan hal biasa. Dia membuktikan bahwa skill dan determinasi bisa mengalahkan kendala teknis. Saya rasa semua orang di paddock hari ini harus mengakui kehebatan Marquez, kata Dall'Igna. Menurutnya, keberhasilan Marquez kali ini juga memberikan pelajaran penting bagi seluruh tim dan pembalap, bahwa setup motor, meski penting, bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Marc menunjukkan bahwa ketika semua hal tampak tidak menguntungkan, skill dan mental juara masih bisa membawa pembalap ke hasil terbaik. Ini sangat inspiratif, tambahnya. Marquez sendiri mengaku senang dengan hasil yang diraih, meskipun tidak sepenuhnya puas karena harus membalap tanpa motor utama. Itu bukan kondisi ideal. Tapi saya tahu saya harus tetap berjuang. Saya coba menyesuaikan gaya saya dan mencari batas motor ini lap demi lap. Podium ini rasanya seperti kemenangan,
ujar Marquez sambil tersenyum. Aksi heroik Marquez di Silverstone ini bukan hanya menjadi highlight MotoGP Inggris 2025, tapi juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap paling bertalenta dan tangguh dalam sejarah balap motor. Dengan hasil ini, Marquez juga memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya, terlepas dari segala keterbatasan teknis yang dihadapi. MotoGP Inggris 2025 menjadi bukti nyata bahwa semangat juang, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi bisa mengatasi segala rintangan. Marc Marquez telah membuktikan, sekali lagi, bahwa juara sejati bukan hanya mereka yang memiliki motor terbaik, tetapi mereka yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Sesi latihan bebas MotoGP di sirkuit Silverstone, Inggris, setelah rangkaian FP1, menghadirkan momen menegangkan sekaligus menginspirasi dari pembalap utama pabrikan Ducati, Marc Marquez. Meskipun hanya menempati posisi keempat di hasil akhir praktis dengan catatan waktu 1 menit 57,655 detik, Marquez justru menjadi pusat perhatian media dan pada karena aksi heroiknya di lintasan. Aksi tersebut terjadi saat Marquez tengah melakukan putaran cepat di awal sesi. Dalam upaya mencari waktu terbaik, juara dunia 8 kali itu mengalami crash low side di tikungan cepat sektor 2. Namun, bukannya melepaskan motornya dan menyerah pada kecelakaan seperti kebanyakan pembalap lainnya, Marquez justru menunjukkan semangat dan teknik luar biasa. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial, Marquez terlihat tidak pernah melepaskan genggamannya dari stang motor saat terjatuh. Kedua tangannya tetap kokoh memegang motor meski tubuh dan kendaraannya meluncur di atas aspal. Begitu motor berhenti, dengan cepat Marquez berdiri dan langsung mendirikan motor Ducati Desmo Sedici GP25 miliknya, berusaha melanjutkan sesi. Sayangnya, motor tidak bisa dinyalakan kembali karena sistem elektronik otomatis memutus daya demi keamanan pasca crash. Tindakan Marquez ini membuat banyak pihak terkesan, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara dengan media Italia, Dall'Igna menyatakan rasa kagumnya terhadap dedikasi Marquez, terutama sikap hormatnya terhadap sponsor dan tim. Apa yang dilakukan Marc hari ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat dalam olahraga ini. Ia tidak hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pejuang sejati. Dia menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada motornya, timnya, dan para sponsor. Tidak semua pembalap mau mengambil risiko seperti itu, apalagi dengan semangat untuk bangkit secepat itu setelah crash, ujar Dall'Igna. Aksi ini menegaskan reputasi Marquez sebagai pembalap yang memiliki semangat juang luar biasa. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ia mengalami cedera serius dan perubahan tim, performa serta mentalitasnya tak pernah luntur. Sesi praktis sendiri berakhir dengan hasil mengejutkan. Alex Marquez, adik kandung Marc Marquez yang membela Gresini Racing, tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,295 detik. Alex berhasil mengungguli Fabio Quartararo, Monster Yamaha, dan Jack Miller, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara Marc harus puas di posisi keempat karena tidak sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat pasca insiden. Meski begitu, performa yang ia tunjukkan di awal sesi menandakan potensi kuat untuk sprint race dan race day esok. Reaksi media pun tak kalah menarik. Banyak media Eropa memuji aksi Marc sebagai simbol dedikasi dan loyalitas seorang pembalap sejati. Beberapa outlet bahkan menyebut aksinya sebagai momen heroik dan bukti mengapa Marquez selalu spesial di mata penggemar MotoGP. Selain itu, insiden ini membuka diskusi luas di paddock soal pentingnya mentalitas juang dalam olahraga balap motor yang penuh risiko. Sejumlah pembalap pun memberikan komentar positif mengenai aksi Marquez. Itu gila, tapi juga sangat menginspirasi. Saya melihat langsung bagaimana dia tetap memegang motornya dan mencoba berdiri secepat mungkin. Saya rasa hanya Marc yang bisa seperti itu, kata Francesco Bagnaia, pembalap utama dari tim pabrikan Ducati. Aksi Marquez juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sponsor,
yang kerap kali menjadi tumpuan utama bagi pembalap dan tim dalam dunia MotoGP. Dengan terus berusaha melanjutkan sesi dan memaksimalkan setiap momen di lintasan, Marquez memperlihatkan profesionalisme kelas dunia. Menjelang sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu pagi waktu setempat, banyak pihak menantikan penampilan Marquez. Meski hasil praktik bukan yang terbaik baginya, semangat yang ia tunjukkan menjadi modal penting dalam persaingan memperebutkan pole position. MotoGP Silverstone tahun ini memang menjanjikan duel menarik. Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sirkuit yang menuntut teknik tinggi, kombinasi pengalaman, mentalitas, dan adaptasi akan sangat menentukan. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil hari ini. Saya memang ingin push lebih keras, tapi sayangnya crash itu menghentikan segalanya. Tapi yang terpenting, saya baik-baik saja, dan saya merasa motornya punya potensi besar. Kita lihat saja besok, ujar Marquez singkat di pit lane. Sementara itu, Alex Marquez yang mencetak waktu tercepat mengaku bahagia dengan performanya, tetapi ia juga menyatakan kekagumannya terhadap kakaknya. Saya senang bisa berada di P1, tapi Mark, dia luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini menunjukkan kenapa dia legenda, ucap Alex. Dengan atmosfer yang memanas dan semangat para pembalap yang menggelora, MotoGP Silverstone 2025 dipastikan akan menjadi salah satu seri paling dinanti dalam kalender musim ini. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia bisa bangkit dari keterpurukan praktik dan kembali menunjukkan dominasinya di lintasan legendaris Silverstone? Situasi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tengah menjadi sorotan tajam. Juara dunia 2 musim terakhir itu tanpa kesulitan sejak beralih menggunakan motor terbaru milik Ducati, Desmosedici GP25. Ironisnya, performa Bagnaia yang merosot justru kontras dengan kiprah impresif Marc Marquez yang kini memimpin klasemen, juga dengan motor GP25 yang sama. Kini, Bagnaia dikabarkan mempertimbangkan opsi ekstrim, kembali menggunakan motor versi lama, Desmosedici GP24, yang memberinya 2 gelar juara dunia berturut-turut. Langkah ini tentu mengejutkan, mengingat GP25 dirancang untuk menjadi pengembangan terbaik dari pendahulunya. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan hal berbeda. Hingga seri ke-7 musim ini, Bagnaia tercecer dari perebutan gelar. Ia tertinggal 51 poin dari Marc Marquez yang kini memuncaki klasemen. Bahkan, posisinya masih di bawah adik Marquez, Alex Marquez, yang masih mengandalkan motor GP23, 2 generasi lebih lama dari GP25. Ini menjadi pukulan psikologis bagi Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir tampil sebagai simbol dominasi Ducati. Dalam balapan terakhir di MotoGP Prancis, ia gagal finish setelah 2 kali terjatuh. Performa buruk tersebut menambah daftar panjang masalah yang belum terselesaikan dari motor barunya. Salah satu isu utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah rasa tidak nyaman pada bagian depan motor, khususnya dalam hal grip dan kestabilan saat memasuki tikungan. Saya tidak punya feeling yang sama seperti musim lalu, ujar Bagnaia kepada media setelah balapan di Le Mans. Melihat tren negatif yang terus berlanjut, beberapa sumber internal Ducati menyebutkan bahwa Bagnaia secara pribadi telah menyampaikan permintaan untuk mencoba kembali Desmosedici GP24 dalam sesi pengujian mendatang. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Meski lebih tua, GP24 terbukti konsisten dan dapat diandalkan, terutama untuk karakter balap Bagnaia yang mengandalkan presisi saat masuk dan keluar tikungan. Keputusan ini tentu bukan hal sepele. Dalam konteks pengembangan tim pabrikan, kembali ke motor lama adalah langkah yang bisa menimbulkan polemik. Namun, dengan tekanan performa yang semakin berat, semua opsi tampaknya akan dipertimbangkan demi menyelamatkan peluang Bagnaia dalam mempertahankan gelarnya. Dalam podcast Crash MotoGP, jurnalis senior Peter McLaren menyoroti bahwa salah satu faktor kunci penurunan performa Bagnaia adalah hilangnya 2 mitra penting dalam pengembangan motor, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Keduanya sebelumnya memainkan peran vital dalam menyampaikan feedback teknis yang beragam kepada tim insinyur Ducati. Marc adalah Marc.
Dia bisa menjinakkan motor apapun, seperti halnya Casey Stoner dulu, ujar McLaren. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan Marquez bukan tolok ukur objektif untuk menilai kualitas GP25. Motor baru ini memang menghadirkan berbagai komponen baru, terutama pada aerodinamika dan sistem suspensi depan. Namun, alih-alih membuat motor lebih baik secara universal, perubahan itu justru menyulitkan Bagnaia dalam menemukan harmoni dengan tunggangannya. Tim Ducati kini berada dalam kondisi krisis teknis. Para insinyur bekerja keras di balik layar untuk menemukan solusi terbaik, mulai dari pengujian aerodinamika hingga penyesuaian suspensi depan. Beberapa perubahan telah dilakukan secara bertahap, tetapi hasilnya belum memuaskan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ducati berencana melakukan sesi uji coba tambahan di luar kalender resmi MotoGP. Fokus utama adalah menemukan settingan motor yang mampu mengembalikan rasa percaya diri Bagnaia, sekaligus mengembalikan performa khasnya yang presisi dan konsisten. Langkah ini juga akan membuka peluang bagi Bagnaia untuk mencoba kembali GP24 dan membandingkan langsung dengan GP25, guna menentukan apakah masalahnya benar-benar terletak pada evolusi teknis motor atau sekadar adaptasi personal. Situasi ini semakin pelik bagi Ducati karena Marquez, yang datang sebagai anak baru di tim pabrikan, justru menunjukkan performa cemerlang. Meski sama-sama menggunakan GP25, Marquez tampak lebih cepat dalam beradaptasi. Hal ini membuka pertanyaan besar, apakah GP25 memang motor untuk Marquez, bukan Bagnaia? Balapan adalah soal kombinasi antara manusia dan mesin. Jika salah satu tidak cocok, maka hasilnya bisa buruk, kata mantan pembalap dan analis MotoGP, Jorge Lorenzo. Bagnaia sedang tidak cocok dengan motornya sekarang. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Akankah Ducati mengizinkan Bagnaia kembali ke GP24? Jika iya, itu akan menjadi presiden penting di MotoGP modern. Namun, jika Ducati bersikeras mempertahankan GP25 sebagai standar, Bagnaia harus segera menemukan solusi internal, baik melalui adaptasi gaya balap maupun penyesuaian teknis yang lebih personal. Dengan musim yang masih panjang dan persaingan semakin ketat, waktu tidak lagi menjadi sekutu bagi Bagnaia. Ia harus segera bangkit, atau mimpi untuk mempertahankan gelar bisa sirna lebih cepat dari yang dibayangkan.